wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dua langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang mana dari nikmat tersebut terdapat dua nikmat, yakni nikmat sehat badan dan waras pikiran, hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda yang bertitel Habibullah dan yang berpangkat Rasulullah, yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, hanya untuk menegakkan kalimatul haq, yakni La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapakah beliau wahai para hadirin? Nabi Muhammad. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, yang wajahnya begitu manis bagaikan buah manggis, yang mana manisnya tidak habis-habis. Yang kami hormati kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang wajahnya berseri-seri bagaikan buah ceri, yang akan kami ingat sampai mati. Ketahuilah, persatuan adalah tiang penyangga suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Bukankah Imam Al-Ghazali menegaskan kita supaya bersatulah seperti kedua tangan ini, jangan berpecah belah seperti kedua telinga ini. Ketika tangan kanan memimpin di depan, tangan kiri yang selalu mengikuti di belakang. Begitu juga sebaliknya, ketika tangan kiri yang memimpin di depan, tangan kanan yang mengikuti di belakang. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa betapa pentingnya menjaga persatuan dan memupuk kesatuan di antara kita. Sebab perbedaan yang lahir di negeri ini tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya fanatisme, perselisihan, perpecahan yang dapat meluluh lantakkan nilai-nilai kebersamaan, merapuhkan persatuan, dan tidak mustahil membawa derita bagi kehancuran bangsa. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami membawa satu syarahan singkat yang berorientasi ukhuwah sebagai penegak persatuan dan kesatuan bangsa. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa persatuan merupakan syarat utama dalam membangun bangsa yang kokoh. Ma'asyaral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Apakah kita rela bangsa yang dibangun susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan tumpah darah para syuhada
sesama insan yang beriman. Kita haram berpecah belah dan bersengketa. Realitas sering menunjukkan terkadang hanya gara-gara perbedaan pendapat, berlainan organisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian pisah partai, putus silaturahmi, berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Banyak anak-anak muda yang beranggapan, masih zamankah kalian belajar? Mana paten? Tauran lah. Mabuk-mabukan lah. Baku hantam lah. Merokok biar keren. Baku sekolah gak gentle. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal hadirin, kelakuan mereka bisa menyebabkan perpecahan suatu bangsa. Mereka hanya berpikir dengan begitu mereka merasa keren, merasa hebat. Keren tidak, norak iya. Bukankah sesama muslim itu bersaudara? Bukankah sesama mukmin itu ibaratkan satu bangunan? Bukankah sesama insan itu ibaratkan satu tubuh yang mana bila yang satu sakit, yang lain juga ikut merasa sakit? Sebab mayoritas bangsa Indonesia beragama